Bentar, belum terbuka. Oke, apakah sudah terbuka? Nah, ini. Oke, diingat-ingat bahwa yang mendasari kode etik PPAT yaitu keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang garis miring KBPN nomor 112 garis miring Cap strip 4.1 garis miring 14 tahun 2017 tertanggal 27 April 2017. Dihafalkan teman-teman, ini sering banget keluar ya. Kemudian jangan lupa namanya, bahwa nama Kementerian Agraria itu berganti-ganti setiap berbeda presidennya atau setiap ganti politiknya. Kadang namanya Perkaban, kadang namanya PMNA, kadang namanya Kementerian ATR BPN gitu. Jadi diingat-ingat singkatannya. Ini pada tahun 2017 namanya Kepmen ATR garing KBPN ya, karena ada kepala BPN-nya. Disingkatnya KBPN. Oke. Kemudian kita masuk dalam bab 1 pasal 1 ya. IPAT adalah perkumpulan organisasi bagi para PPAT yang berdiri semenjak tanggal 24 September 1987. Ini sering keluar. Diakui sebagai badan hukum atau rehpersen berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 April 89 nomor sekian, dan merupakan satu-satunya wadah. Ini yang saya bold dari tadi, soal-soal yang akan sering keluar. Nomor satu, bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT, yang menjalankan fungsi pejabat umum, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman yang telah diumumkan dalam berita negara. Nah, ini kode etik IPAT diatur di mana? Nah, ini kode etik IPAT yang selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral. Nah, ini penjelasannya. Kemudian PPAT adalah pejabat umum. Nah, ini PPAT selaku profesi atau pejabat umum, keduanya. PPAT ketika dikatakan sebagai profesi ketika apa, dan pejabat umum ketika apa. Ya, yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Jadi, PPAT selaku pejabat umum ketika membuat akta otentik. PPAT dikatakan sebagai profesi ketika menangani mengenai masalah-masalah pertanahan. Kemudian mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun ini biasa disingkat HMSRS. Kemudian pembina PPAT adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang beserta jajarannya. Ini sering keluar ya. Pembina PPAT adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN beserta jajarannya. Pengurus pusat adalah perkumpulan organisasi PPAT tingkat nasional. Pengurus daerah pada tingkat daerah. Kemudian pengurus wilayah tingkat wilayah. Majelis Kehormatan adalah suatu badan lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan. Dalam perkumpulan IPAT yang mempunyai tugas kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, maupun pembenahan. Serta mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan putusan, sanksi, atau hukuman kepada anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran. Nah, majelis kehormatan lagi ini dibagi menjadi dua, yaitu majelis kehormatan pusat dan majelis kehormatan daerah. Oke, kemudian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar. Kemudian kewajiban adalah sikap
atau tindakan, perbuatan yang memelihara citra serta wibawa. Larangan adalah sikap, tindakan berupa apa yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan oleh perkumpulan. Sanksi adalah suatu hukuman dan eksekusi adalah pelaksanaan atas sanksi. Kemudian ruang lingkup berlakunya kode etik ini berlaku untuk PPAT, baik PPAT pengganti maupun PPAT yang melakukan mengemban dalam tugas jabatannya. Kewajiban, pasal 3, kewajibannya ini berkepribadian baik, menjunjung tinggi dasar negara, kemudian berbahasa Indonesia secara baik dan benar, mengutamakan kepribadian daripada kepentingan pengabdian daripada kepentingan masyarakat, kemudian memiliki perilaku profesional. Nah, ini bisa dibaca. Terus yang paling sering ini, menetapkan suatu kantor dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor. Ini sering banget keluar. Kemudian nih, ini sering keluar nih dalam soal. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya tersebut ada kesalahan atau membahayakan klien. Nah, itu harus bagaimana? Jawabannya ada dua, memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak bersifat menggurui, melainkan mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, segera setelah berhubungan menghubungi rekan sejawat tersebut, maka dijelaskan cara untuk memperbaikinya. Ini sering keluar. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai suatu kewajiban. Menaati undang-undang, isi sumpah jabatan, ADART. Nah, ini larangan. Mempunyai kantor ya. Tadi wajib mempunyai satu kantor, kalau larangannya dilarang mempunyai kantor cabang. Kemudian yang sering keluar nih mempergunakan media massa yang bersifat promosi, kemudian melakukan tindakan yang mengiklankan. Nah, ini kategori mengiklankan ini seperti apa? Ini harus dihafalkan. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah, dalam suatu kantor, sponsor kegiatan apapun. Sponsor dalam kegiatan apapun ini tidak boleh menggunakan nama instansi, nama PPAT. Jadi kalau misalnya ada dikasih sponsor, dikasih apa proposal sponsor, itu nggak bisa pakai notaris, PPAT, Novia Beci Clarissa, itu nggak bisa. Jadi kalau ada sponsor pakai gelar dan jabatan kita, jadi Novia Beci Clarissa SHMKN selaku sponsor pribadi. Sama halnya dengan pengiriman bunga atas kejadian apapun, misalnya turut berduka cita atau menikah, itu hanya bisa Novia Beci Clarissa SHMKN Kota Salatiga. Meskipun secara tidak langsung orang akan mengenali, oh ini notaris di Salatiga nih, gitu. Tapi di situ padahal kita kehilangan embel-embel notaris dan PPAT Kota Salatiga. Tapi gitulah cara supaya tidak termasuk mengiklankan diri seperti itu. Kemudian mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat itu juga nggak bisa. Tindakan berupa pemasangan iklan itu juga nggak bisa. Kemudian memasang papan nama dengan cara atau bentuk di luar batas kewajaran, misal pakai lampu klap-klip itu nggak bisa ya. Kemudian mengadakan usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat, kemudian melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama rekan,
mengajukan permohonan kepada instansi untuk ditetapkan sebagai PPAT, itu nggak boleh juga menerima atau memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan oleh PPAT lain, ini juga nggak boleh ya. Ini sering keluar, berusaha atau berupaya agar seseorang pindah dari PPAT lain kepadanya, itu juga nggak boleh. Menempatkan pegawai atau asisten PPAT di beberapa tempat di luar kantor PPAT. Ini contohnya menempatkan pegawai PPAT di rekanan bank tertentu, meskipun ini sering terjadi di kota-kota besar, namun dalam peraturan kode etik ini tidak diperbolehkan. Kemudian mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani nggak bisa, karena setelah akta tersebut dibacakan harus segera dilakukan penandatanganan. Menjelek-jelekkan dan mempermasalahkan rekan PPAT juga nggak bisa. Menandakan seseorang dengan maksud memaksa untuk membayar akta juga nggak boleh. Menjadi alat atau mata-mata menandatangani orang yang lain. Nah, ini gimana sih caranya kita tahu bahwa KTP-nya sesuai dengan orang tersebut? Nah, ini caranya yaitu ketika dilakukan penandatanganan KTP dari orang yang akan menandatangani tersebut kita minta. Kemudian kita tes, misal contohnya Novia Beci Clarissa lahir di Salatiga ya Bu, misal jawab benar. Kemudian Salatiga disebut tanggal lahirnya, alamatnya di perumahan Edelweiss, betul ya Bu? Padahal di KTP itu harusnya perumahan Puri Wahid, tapi ketika kita ngomong perumahan Edelweiss dan si ibunya ini jawab iya, wah ini berarti orangnya tidak sesuai KTP. Jadi kalau enggak kita bisa juga bertanya, Ibu nama lengkapnya siapa? Lahirnya di mana Ibu? Gitu. Jadi ketika orang dites seperti itu, tidak mungkin orang yang tidak orang sebenarnya itu hafal seluruh isi KTP. Jadi kita bisa mengakalinya seperti itu untuk menentukan bahwa jika kalian ragu untuk menentukan bahwa orang tersebut benar-benar orang yang ada di KTP. Karena memang banyak sekali terjadi di kota-kota besar, KTP-nya ada, namun orang yang digunakan itu berbeda. Kemudian membentuk kelompok dalam tubuh IPAT itu nggak boleh, karena IPAT merupakan tadi satu-satunya wadah ya berdasarkan bab 1. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang. Nah, kemudian hal-hal yang dikecualikan. Nah, ini ada hal-hal yang dikecualikan, ini juga sering keluar rekan-rekan. Hal-hal yang dikecualikan yaitu pengiriman kartu pribadi dari anggota IPAT yang berisi selamat. Kartu pribadi berarti tidak ada, lagi-lagi tidak ada embel-embel notaris PPAT. Kemudian pemuatan nama anggota perkumpulan IPAT di perusahaan telekomunikasi. Kalau zaman dulu ini di buku kuning itu yang dicetak tebal itu ya. Kemudian pemuatan nama anggota dalam buku petunjuk Faksimal. Kemudian menggunakan kalimat atau pasal rumusan yang terdapat dalam akta yang dibuat oleh perkumpulan IPAT dengan syarat telah menjadi milik klien, memperbincangkan pelaksanaan tugasnya. Oke. Nah, kemudian jenis sanksi-sanksi. Sanksi kode IPAT ini ada 5. Yang pertama teguran, peringatan, skorsing, onsetting, dan pemberhentian tidak hormat. Skorsing dan onsetting dihafalkan teman-teman, ini sering keluar, sering tricky ya, karena namanya mirip-mirip. Skorsing kepanjangan dari pemecatan sementara, sedangkan onsetting hanya pemecatan. Pemecatan selamanya. Nah, kemudian mengenai pengawasan, pada tingkat pertama oleh Pengda IPAT dan Majelis Kehormatan Daerah bersama-sama dengan pengurus wilayah.
pada tingkat terakhir oleh PPIPAD dan Majelis Kehormatan Pusat. Jadi pada tingkat pertama, ini dari bawah tahapannya. Untuk mudah menghafalkannya, tingkat pertama ini dari bawah. Ya, Pemda IPAD, MKD, dan Pengwil, dan seluruh anggota perkumpulan IPAD. Nah, kemudian alat kelengkapan perkumpulan, ini ada Majelis Kehormatan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat, yang menjadi alat kelengkapan perkumpulan. Kemudian pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama yang tadi oleh MKD, Pengwil, ya ini bisa dibaca dalam jangka waktunya juga dihafalkan, rekan-rekan. Jangka waktunya nanti dibaca sendiri, jangka waktunya ini dihafalkan tata cara pengawasan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama, ya. Ada berapa kali pemanggilannya, maksimal, harinya, ini sering keluar. Terus ada scoring-nya juga, on-setting-nya. Oke. Ini nanti dibaca mandiri. Kemudian bisa penjatuhan sanksi pada tingkat banding. Ini oleh perkumpulan IPAD pada Majelis Kehormatan Pusat. Ya, ini dibaca nanti. Jangan lupa mengenai harinya, berapa hari maksimal. Ya, sidangnya berapa hari ini. Sering banget keluar. Kemudian eksekusi. Ya, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Daerah maupun Majelis Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh pengurus daerah. Pengurus daerah wajib mencatat. Kemudian nama anggota perkumpulan IPAD itu diumumkan dalam media perkumpulan. Putusan tersebut dilaporkan kepada pembina PPAT yang akan dimasukkan dalam basis data Kementerian ATR. Nah, ini apa yang dimaksud pemecatan sementara, ya ini pasal 4 huruf K LMNOP. Nah, tadi dihafalkan apa aja. Kemudian apa yang dimaksud skorsing, pasal terhadap pelanggaran pasal 12. Oke. Oke, kemudian kita ke Capman-nya. Capman yang saya harap sudah hafal ya rekan-rekan sekalian. Capman-nya. Nah, ini Capman-nya. Kementerian ATR KBPN nomor 112/4.1/4 ya. Ini mengenai pengesahan kode etik PPAT. Meskipun PPAT tadi sudah lahirnya 24 September 1987, tapi pengesahan kode etiknya baru terbit 2017 dan belum mengalami perubahan. Nah, ini dasarnya nih pasal 69. Ya. Dasarnya ini ya. Junto pasal PP 37 tahun 98 ya ternyata. Padahal IPAD dibentuknya 24 September 87, tapi baru ada. Memang seperti itu. Terus ini kemudian peraturan-peraturan yang nanti kalian bisa bedah ya. Dan ini peraturannya mengenai ujian PPAT ya. Oke. Sudah? Oke, sudah pemaparan materi dari Ibu Novia. Kita bisa lanjut sesi soal nggak, Bu? Boleh. Sebelum ke soal ada pertanyaan? Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman kah? Silakan melalui kolom komentar, kolom chat. Sebelum kita memasuki sesi soal.
Kita tunggu sampai ini ya Bu, 2 menit atau gimana? Oh ini Bu dari Kak Iqbal Zaki. Izin Bu, mohon untuk soal-soal yang sering keluar agar pembahasan bisa diperdalam. Oke. Nanti pas soal. Nah, ini ada lagi Bu dari Kak Ivan. Kak Ivandi. Izin Bu mengenai Permen nomor 2 tahun 2018 nggak termasuk ya? Itu termasuk Permen 2 tahun 2018, tapi kan dicabut di Permen 2 tahun 2018 itu dicabut sama Permen 33 tahun 2021. Itu mengenai honor ya. Honor nanti kita bahas dalam PJPPAT. Nah, ini Materi. dari Kak Godvin. Kode etik PPAT hukumannya terberatnya pemecatan menjadi IPAT ya Bu, bukan dipecat jadi PPAT. Kalau dalam realitanya, apakah sudah ada kasus pemecatan PPAT dari IPAT? Sekarang ditemukan banyak PPAT menuliskan PPAT di media sosialnya. Apakah ini termasuk pelanggaran kode etik? Oke, satu-satu ya dijawabnya. Pemecatannya dari IPAT selaku PPAT dong, bukan selaku anggota IPAT, selaku PPAT. Jadi yang mengawasi itu IPAT. Kemudian apakah ada kasus pemecatan PPAT dari IPAT? Ada. Kemudian sekarang ditemukan banyak PPAT menuliskan PPAT di media sosialnya. Oke. Banyak yang menulis PPAT sebenarnya kategori mengiklankan itu banyak ya. Nah, kalau menulis jabatan pada media sosial itu selama tidak ada yang melaporkan ke IPAT, tidak masalah. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Harus ada laporan dulu baru nanti masuk ke dalam pelanggaran. Penuh, oke. Oke, kita lanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Liovani. Penulisan di bio pada akun sosial media, notaris atau PPAT tanpa sebut wilayah tempat tersebut disebutkan wilayah kerja atau kedudukannya, apakah termasuk pelanggaran? Oke. Menulis pada Instagram ya. Selama kalimatnya tidak mengiklankan, tidak masalah. Selama tidak Oke. mengiklankan diri, tidak masalah. Ini lanjut dari ini lanjut dari Kak Zulfikar. Ibu, apakah materi untuk kode etik hanya berdasarkan Kepmen ATR ke ATR BPN 112 2017? Oke. Materi kode etik ada di tadi ya, dasarnya dari Kepmen 112 ini, dari menimbang sampai bawah ini aturan kode etik. Muncul ya di layar ya. Dari menimbang sampai ke bawah itu aturan mengenai kode etik. Nah, ini kita lanjut ya Bu. Dari pertanyaan Kak Iqbal Zaki. Apa perbedaan antara onsetting dengan pemberhentian dengan tidak terhormat, Bu? Oke, perbedaan on-setting dan skorsing ya. Ini bisa dilihat di pasal ini ya. Pasal di sini tadi ada yang skorsing. Kalau ini ya tadi on-setting pemecatan selamanya. Oke. Kemudian
Skorsingnya yang termasuk skorsing dan onsetting ini, nih, skorsing ada di pasal 4 huruf K LMOP. Ini yang termasuk skorsing, ya. Dibuka lagi pasalnya ini ya nanti. Mungkin yang termasuk dalam onsetting ada di sini juga. Onsetting di sini juga ya. Nanti dicari di sini ada semua pokoknya. Dibaca dulu pasal ini ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Permen 2 2018 itu mencabut Perkaban 1 2016 dari website BPK statusnya mencabut. Tapi Perkaban 2016 masih digunakan dan dijadikan dasar lahirnya kode etik. Saya agak bingung di sini, Bu. Mohon koreksinya kalau saya salah memahami. Dari Kak Alia, Oke. 2006, 2006. Iya, Pergaban 1 2006 masih digunakan. Oke. Jadi benar sekali rekan-rekan kalau mau mencari undang-undang baiknya dan bagusnya menggunakan website peraturan.bpk.go.id ya. Jadi misal teman-teman eh, searching di Google bisa minta tolong HP-nya digunakan. Kemudian cari permen ATR BPN 11. Kemudian cari permen ATR BPN nomor 21 tahun 2017. Contoh ya, permen ATR BPN nomor 21 tahun 2017. Nah, kemudian kalian pilih websitenya yang peraturan.bpk.go.id. Website ini tuh bagus banget. Kenapa? Karena ketika kalian scroll di bawah sendiri, itu kalian bisa mengecek status peraturannya. Status peraturannya di sini tertulis dicabut dengan Permen Agraria KBPN nomor 28 tahun 2019. Nah, ini kalian bisa menelaah satu-satu dan ketika kalian dengar dicabut, dicabutnya sebagian atau seluruhnya. Nah, kalian bisa membandingkan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya. Dicabutnya karena apa? Perbedaan dari undang-undang tersebut apa? Kemudian kalau dicabut sebagian itu yang dicabut apa dan kenapa itu kalian bedah mandiri ya. Kemudian kenapa Permen 2 2018 mencabut Perkaban 1 2016, tapi Perkaban 1 nomor 2016 masih digunakan karena uh, menjadi dasar karena belum ada aturan terbarunya sehingga peraturan Perkaban 1 tahun 2006 ini masih digunakan gitu. Karena belum ada aturan yang baru gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Dari Kak Jusmar, kalau PPAT menjadi DPR nih, apakah dia berhenti atau cuti? Karena cuti ada aturannya. Apakah dalam PPAT ada namanya PPAT pengganti? Oke, Kalau seorang kalau PPAT menjadi ya, DPR. kalau PPAT diangkat menjadi DPR, apakah dia berhenti atau cuti? Boleh, terserah. Boleh berhenti, boleh cuti. Kalau berhenti berarti mengajukan permohonan. Permohonan berhenti dikarenakan alasan khusus. Kemudian kalau cuti juga boleh. Dan yang menggantikan adalah PPAT pengganti. Oke, kita lanjut dari Kak Hilmi. Bagaimana Bu bentuk kalimat iklan itu? Detailnya seperti apa? Oke, kalimat iklan nanti kita bisa uh, lihat di pembahasan soal-soal ya. Oke. Nah, ini dari Kak Ivandi. Ini yang terakhir ya Bu sebelum kita masuki sesi soal. Permen 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT masih berlaku kan Bu? Tadi saya nggak hafal semua peraturan ya. Teman-teman bisa cek di websitenya peraturan.bpk.go.id ya.
Ini masih ada lagi, Bu. Mau saya bacakan lagi? Boleh. Boleh. Oke. Ini dari Kak Silva. Untuk cuti maksimal berapa tahun? Oke, untuk cuti besok kita akan bahas di peraturan jabatan PPAT. Hari Oke. ini kita membahas mengenai kode etik. Lanjut dari Kak Dovin. PPAT pengganti ini siapa ya, Bu? Apakah pegawai PPAT atau temannya PPAT? Oke, PPAT pengganti besok kita akan bahas di peraturan jabatan PPAT. Hari ini kita membahas mengenai kode etik. Oke, bisa pindah ke ini, Bu, ke soal. Oke. Teman-teman bisa ngejawab melalui komentar ya ketika pembahasan soal. Mungkin belum share. Hmm. Oke, bisa diperbesar, Bu. Ini. Untuk pertanyaan pertama, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional yang mengesahkan kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah A. Kepmen ATR BPN nomor sekian, B. Kepmen ATR BPN nomor sekian, C. Kepmen ATR BPN nomor sekian, dan D. Kepmen ATR nomor sekian. Rekan-rekan kita ada yang jawab B, Bu, betul? Ya, betul sekali karena Betul. tadi sudah disebutkan berkali-kali kiranya sekarang rekan-rekan sudah harus hafal ya, ini harus di luar kepala. Oke, kita lanjut nomor 2. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah juga mengatur mengenai payung hukum kode etik PPAT. Di pasal berapakah hal itu diatur? A. Pasal 69, B. Pasal 70, C. Pasal 71, D. Pasal 72. Rekan-rekan pada jawab A, Bu. Betul? Betul sekali. Alhamdulillah teman-teman pada itu ya, Yang udah perhatiin hafal ya. ya, meskipun saya bacakan sekali. Oke, kita lanjut. Siapakah pembina PPAT? A. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, B. Jajaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, C. Ketua Umum IPAT, D. Jawaban A dan B benar. Ada yang jawab B, ada yang jawab A, Bu, ada yang jawab D. Oke, tadi di awal sudah disebutkan ya dalam bab 1 dibuka lagi. Di bab 1 itu sudah ada. Kalau pembina PPAT adalah Menteri ATR BPN beserta jabatannya. Ini ada di bab 1 pasal 1 angka 4. Diingat-ingat ya teman-teman beserta jajarannya. Oke. Berarti jawabannya D ya, Bu. Dibuka lagi peraturannya, jangan lupa dibedah, dihafalkan. Oke, kita lanjut nomor 4. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum berdiri sejak tanggal A. 9 September 1978, B. 24 September 1987, C. 9 Oktober 1987, D. 10 September 1987. Rekan-rekan pada jawab B, Bu, betul? Betul, jawabannya B. Oke. Rekan-rekan jangan sampai salah soal-soal yang terkategori mudah seperti ini, nilainya tinggi. Ini akan memudahkan kalian kalau dalam penilaian ya, scoring. Jadi jangan sampai salah. Oke, nomor 5. Termasuk kewajiban PPAT. 1. Memiliki perilaku profesional. 2. Memberikan jasa kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma. 3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. 4. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar. A. Hanya satu yang benar. B. Hanya 1 dan 3 yang benar. C. Hanya 1, 2, 3 yang benar. D. 1, 2, 3, 4 benar. Pada jawab B, Bu, betul?
Betul, jawabannya D ini berdasarkan pasal Oh, jawab 3. D ya. Oke, betul jawabannya D. Pasal 3 Kepmen yang 112 tadi ya. Oke, nomor 6. Seorang PPT memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu di wilayah kerjanya dan mengumumkan hal tersebut melalui siaran radio dalam bentuk wawancara yang disiarkan berulang-ulang kali agar dapat diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu merupakan satu, melanggar kode etik terkait penggunaan siaran radio untuk promosi, dua, melanggar kode etik terkait persaingan tidak sehat pada penetapan jumlah biaya kode etik akta, tiga, melanggar kode etik terkait memaksa klien untuk berpindah kepadanya, empat, tidak melanggar kode etik. Rekan-rekan pada jawab A, Bu. Oke, benar sekali jawabannya A. Ini ada di Kepmen nomor 112 pasal 4 huruf D. Oke, kita lanjut nomor 7. Dalam hal membuka kantor cabang atau perwakilan, maka PPAT A diperkenankan sebanyak 2 perwakilan dalam wilayah kerja, B tidak diperbolehkan, C dibebaskan dengan persyaratan jarak, D boleh dalam satu regional. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan pasal 4 huruf A. Kepmen 112 yang tadi. Oke, nomor 8 kita lanjut. Ketika masyarakat yang tidak mampu atau miskin datang ke hadapan PPAT untuk mendapatkan layanan pembuatan akta secara cuma-cuma, maka sikap seorang PPAT A menolaknya karena PPAT tidak wajib memberikan layanan secara cuma-cuma. B tetap meminta honorarium paling banyak 1% karena itu adalah hak PPAT. C menyarankan masyarakat tersebut untuk datang kepada PPAT senior. D wajib memenuhinya. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D ini ada di pasal 3 Kepmen 112. Oke, kita lanjut nomor 9. Pengiriman kartu pribadi dari anggota perkumpulan IPAT yang berisi ucapan selamat pada kesempatan-kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat atau ucapan ikut berduka cita dan lainnya yang bersifat pribadi merupakan A. Perbuatan yang dilarang karena itu bersifat mengiklankan diri, B. Perbuatan yang dilarang karena menimbulkan persaingan tidak sehat, C. Perbuatan yang dilarang karena merugikan PPAT lain, D. Perbuatan yang diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Pada jawab D, Bu, betul? Tuh, jawabannya D berdasarkan pasal 5 ayat huruf A. Pasal 5 huruf A, Kepmen 112. Oke, kita lanjut nomor 10. Perbuatan yang dilarang dalam kode etik IPAT kecuali A. Memasang papan nama dengan cara atau bentuk di luar batas-batas kewajaran, atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor PPAT yang bersangkutan. B. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi. C. Menempatkan pegawai atau asisten PPAT di satu atau bagian tempat di luar kantor PPAT yang bersangkutan. D. Memperbincangkan pelaksanaan tugasnya dengan rekan sejawatnya bila mana dianggap perlu. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D ini ada di pasal 4 Kepmen 112. Oke, nomor 11. Termasuk larangan PPAT yang dikenakan sanksi pemecatan sementara sebelum usulan pemecatan anggota IPAT tersebut diproses Kongres. Satu, mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien. Dua, menjelek-jelekkan rekan PPAT yang lainnya. Tiga, menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa agar diproses PPAT tersebut. Empat, menggunakan media massa untuk promosi. Jawabannya pada jawab A, Bu. Ada yang jawab D. Ya, jawabannya A ini di pasal 4 Kepmen 112. Oke, kita lanjut nomor 12. Termasuk pelanggaran kode etik kecuali satu, menerima permintaan untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan PPAT lain. Dua, menggunakan rumusan yang terdapat dalam akta yang telah menjadi milik klien yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT lain. Tiga, menjadi alat pihak lain untuk semata-mata menandatangani atau
buatan orang lain sebagai akta yang dibuat oleh di hadapan PPAT yang bersangkutan. 4. Menggunakan kalimat atau pasal yang terdapat dalam akta yang telah menjadi milik klien yang dibuat oleh di hadapan PPAT lain. Ada yang jawab D, Bu? Nomor 12. Nomor 12 Ada yang jawabannya jawab B. B, Bu? Ada Jawabannya di B ya. ya pasal 4 Kepmen 112. Oke, kita lanjut. Sanksi-sanksi pelanggaran kode etik IPAT diatur dalam pasal A5, B6, C7, D8. Mbak Stefani jawab B. Betul, jawabannya B. Betul, jawabannya B. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa 1. Teguran, 2. Skorsing dari keanggotaan IPAT, 3. Onsetting dari keanggotaan IPAT, 4. Nasting dari keanggotaan IPAT. Pada jawab C, Bu? Betul? Betul, jawabannya C. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan onsetting? Nah, A. ini Teguran, B. jangan Peringatan, sampai. C. Pemecatan sementara, D. Pemecatan. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D. Jangan sampai keliru antara onsetting dan skorsing. Oke, kita lanjut. MKD dan MKP merupakan alat kelengkapan organisasi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini dinyatakan dalam kode etik IPAT pada pasal A7, B8, C9, D10. Pada jawab B, Bu? Betul, jawabannya B. Oke, nomor 17. Apabila ada anggota perkumpulan IPAT yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan MKD sendiri maupun karena laporan dari Pengwil ataupun pihak lain kepada MKD, maka MKD wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang MKD untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut selambat-lambatnya dalam kurun waktu A5 hari, B7 hari, C14 hari, D30 hari. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, jawabannya B. Oke, nomor 18. Termasuk larangan PPAT yang dikenai sanksi pemecatan sementara sebelum usulan pemecatan anggota IPAT tersebut diproses Kongres. 1. Membujuk klien dengan cara atau bentuk apapun untuk membuat akta padanya. 2. Memaksa klien dengan cara atau bentuk apapun untuk membuat akta padanya. 3. Membujuk klien dengan cara atau bentuk apapun untuk pindah dari PPAT lain. 4. Memaksa klien dengan cara atau bentuk apapun untuk pindah dari PPAT lain. Jawabannya A. Hanya 1 dan 3 yang benar, B. Hanya 2 dan 4 yang benar, C. Hanya 1, 2, 3 yang benar, D. Semuanya benar. Ada yang jawab C dan jawab D, Bu? Jawabannya D. Ini ada di pasal 4 Kepmen 112. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan pengangkatan kepala kantor pertahanan di suatu wilayah kerja yang lain daripada wilayah kerja PPAT yang bersangkutan, seorang PPAT mengirimkan karangan bunga dengan nama di karangan bunga tersebut. Karena bunga tersebut hanya dipajang di dalam ruangan kamar kerja kepala kantor pertahanan tersebut dan tidak dipajang di luar. Itu merupakan A. Tidak melanggar kode etik karena karangan bunga dikirimkan kepada pejabat di luar wilayah kerja PPAT. B. Tidak melanggar kode etik karena karangan bunga tersebut hanya untuk dipajang di dalam kamar kerja, tidak dipajang di luar ruangan. C. Tidak melanggar kode etik karena hanya mengirimkan karangan bunga tanpa disertai pemberian apapun. D. Melanggar kode etik. Pada jawab D, Bu? Ya, betul, jawabannya melanggar kode etik. Karena kita juga nggak tahu ya, kantor pertanahannya naruhnya di mana. Jadi, termasuk melanggar kode etik. Oke, nomor 20. Seorang klien merasa tidak puas dengan biaya pembuatan akta dan kemudian membawa rancangan akta yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi tidak jadi diselesaikan.
Seorang PPAT kemudian menerima permintaan dari klien tersebut untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan PPAT lain. PPAT tersebut kemudian meminta izin pada PPAT yang menyiapkan akta tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan kliennya. Satu, tidak melanggar kode etik karena akta yang tidak jadi tersebut adalah milik klien. Dua, tidak melanggar kode etik karena klien datang dengan keinginan sendiri dan tidak dibujuk untuk berpindah PPAT. Tiga, tidak melanggar kode etik apabila PPAT sebelumnya sudah memberikan izin untuk menggunakan rancangan akta tersebut. Empat, tidak melanggar kode etik apabila PPAT tersebut berada pada wilayah kerja yang sama. Jawaban yang benar adalah ada yang jawab B, ada yang jawab C, Bu. Jawabannya C. Jawabannya C ya, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut nomor 12. Karena mengetahui kepala kantor pertanahan di wilayah kerjanya merayakan ulang tahun, seorang PPAT mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun secara pribadi. A. Melanggar kode etik karena mengirimkan kartu ucapan pribadi yang bertuliskan nama PPAT yang bersangkutan pada kesempatan ulang tahun secara pribadi. B. Melanggar kode etik karena yang menerima sebenarnya tidak mau dirayakan ulang tahunnya. C. Melanggar kode etik apabila disertai dengan karangan bunga untuk dipajang di ruangan kerja pejabat yang bersangkutan. D. Melanggar kode etik karena dianggap sebagai upaya promosi PPAT yang bersangkutan. Pada jawab C, Bu. Tuh, jawabannya C. Jawabannya C. Pinter-pinter nih, batch 2. Iya. Pada aktif semua ya, Bu? Iya. Oke, nomor 22. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa A. Skorsing dari keanggotaan IPAT, B. Overnaming, C. Onsetting dari keanggotaan IPAT, D. 4. Nasting. Jawabannya A. Hanya 1 dan 3 yang benar, B. Hanya 2 dan 4 yang benar, C. Hanya 1, 2, 3 yang benar, D. Semuanya benar. Pada jawab A, Bu. Tuh, jawabannya A. Oke, nomor 23. Apabila MKD tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan masalah pelanggaran kode etik, maka 1. MKP berwenang melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah. 2. MKD yang bersangkutan menyerahkan masalah tersebut kepada MKD yang terdekat untuk diselesaikan. 3. MKP dapat melimpahkan kewenangan MKP untuk melaksanakan kewajiban tersebut kepada MKD yang terdekat. 4. Menunggu terbentuknya kepengurusan baru. Jawabannya benar. Tuh. Ada yang jawab A dan jawab B. Nih, jawabannya B ya. Rekan-rekan, pasal 9 ayat 10 huruf A dan B. Oke, kita lanjut nomor 24. Dalam hal terjadi pengenaan sanksi pemecatan sementara, sanksi pemecatan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran yang mutlak harus dikenai sanksi tersebut, maka 1. MKD wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 2. MKP wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 3. Pengurus daerah wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 4. Pengurus pusat wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri atau Kepala BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Pada jawab D, Bu. Tuh, jawabannya. Ada yang jawab C. Oke, jawabannya ini pada tingkatan. Oke, jawabannya C. Iya, betul. Pasal 13. Salah. Oke. Kita lanjut nomor terakhir. Terakhir ya, Bu? Atau gimana? Oke. Oke. Nomor ini dari Kak Ira, Bu, pasal 13 kewajiban PP. Ya, oke. Yang
24, Ya. pemecatan sementara. Sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran yang mutlak. Ini ada di penjelasan pasal ini ya, tingkat banding pasal 10. Oke, MKD wajib memberitahu ke Kementerian ATR BPN. Ya, ada di pasal 10, nanti teman-teman baca. Oke. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Seorang PPAT marah kepada pejabat BPN karena proses penerbitan sertifikat yang diajukan berjalan sangat lambat dan dikenai tambahan biaya yang belum jelas pertanggungjawabannya. A. Bukan pelanggaran kode etik karena kesalahan ada pada pihak BPN. B. Bukan pelanggaran kode etik karena pejabat BPN diduga melakukan pungli. C. Termasuk pelanggaran kode etik karena PPAT wajib bersikap ramah terhadap setiap pejabat. Pasal 3. D. Termasuk pelanggaran kode etik karena PPAT tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada klien. Pada jawab C, Bu, betul? Tuh jawabannya C. Oke. Oke, untuk sesi soal udah selesai ya, Bu. Nah, sebelumnya, Bu, biasanya soal-soal yang krusial atau tricky yang keluar waktu ujian yang mana, Bu? Yang perihal kode etik PPAT bisa di ini, Bu, kepada rekan-rekan semua. Oke, benar banget tadi kata Mas Yakian. Kalau soalnya seperti ini, pada benar semua. Oke, soal kode etik profesi merupakan materi yang paling mudah. Karena peraturannya juga paling sedikit ya, teman-teman. Jadi, usahakan dalam materi kode etik ini dikuasai, ada tingkatan soal mudah, sulit, dan sangat mudah yang terdapat dalam materi kode etik. Kalau bisa kalian menjawabnya semua benar, sehingga skor kalian bisa lebih unggul. Materi kode etik merupakan materi yang paling mudah, peraturannya paling sedikit, ya. Kemudian terkait pasal-pasalnya jangan keliru mengenai scoring on setting, diingat-ingat kewajiban pasal berapa, larangan pasal berapa, yang lain istilah-istilahnya mengiklankan dan lain sebagainya bisa di logika ya. Nah, ini, Bu, untuk kode etik ini biasanya berapa soal yang keluar? Kode etik biasanya sekitar 5 sampai 10 soal. Dan 5 itu sampai 10. campur ya. Ada tingkatan soal sulit, mudah, dan sangat mudah. Ini dari Kak Anggita, Bu. Bu, maaf, mau tanya lagi nomor 24, kenapa C ya? Dari 24 dalam hal, oke sebentar. Nah, bagi itu ada di pasal 10 ya. Nanti dicek kembali. Pasal Ini 13. kata Kak Alia 13, Bu. Sebentar. Coba bisa di cross check lagi, Bu. Hmm. Jadi Ini katanya yang di pasal 10 tidak ada penyebutan tembusan ke Mahkamah Agung. oke, Mahkamah Agung, pengurusan pusat kepada MA. Oh iya, ini ada pelanggaran mutlak ya. Tembusannya ke Mahkamah Agung.
Ya, betul. Pasal 13 ya. Nomor 24. Keywordnya Mahkamah Agung ya. Jadi jawabannya pengurus pusat dengan tembusan MA. Oke, pengurus pusat. Jawabannya D ya. Betul, jawabannya D. Terima kasih yang sudah mengkoreksi rekan-rekan sekalian. Untuk hari ini, oke, nanti akan di-share kembali ke grup, Kak Godvin. Untuk malam ini, kita sudah selesai ya. Dan lanjut untuk besok tentang peraturan jabatan PPAT. Seperti tadi jam 7.10 baru kita mulai. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir dan terima kasih kepada Ibu Novia sebagai narasumber. Ini dari Bu share jawabannya beserta pasalnya juga ya Bu nanti. Ya. Oke. Sampai jumpa besok ya rekan-rekan sekalian. Oh ini Bu dari Kak Zulfikar. Besok jangan terlalu cepat untuk penjelasan materinya. Jadi Oke. pelan-pelan. Ya, Ibu Novia, terima kasih banyak. Oh, sebelumnya rekan-rekan, bagi yang belum ini, hari ini, malam ini, bagi yang follow Notaris Indonesia, Instagramnya langsung di fallback nanti sama admin Ibu Agatha ya. Bagi yang follow, silakan di follow, nanti langsung di fallback ya. Dan bisa juga nge-follow Ibu Novia, Instagramnya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya, Zaki, sebagai moderator, pamit undur diri dan mewakili semuanya. Goodbye, sampai jumpa besok ya. Jangan lupa bawa catatan lagi. Itu di IG ada tulisan jasa legalitas. Itu. Goodbye. Thank you semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.